Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kali ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara online, tidak tatap muka ya. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam nikmat iman dan Islam, dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir mahsyar, yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam ya. Pendidikan agama Islam kelas 10 SMK LPMD Kabun. Materinya secara online, kita lihat di YouTube materinya seperti yang dijelaskan sekarang. Untuk mempersingkat kalimat, langsung saja kita mulai dengan bab 1, yaitu tentang aku ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat itu berarti ada, nampak, tapi Allah tak nampak. Bagaimana caranya? Caranya hanya bisa kita rasakan dengan hati, dengan iman. Maka kita akan terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah temanya. Kelas 10 ya untuk SMK LPMD Kabun, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, kita mulai langsung merenungkan apa yang ada di buku, kemudian kita rangkum di PowerPoint seperti ini. Yaitu di sini dijelaskan kedekatan diri kita kepada Allah akan membawa ketenangan. Sebaliknya menjauhkan diri dari Allah akan membuat jiwa kita gelisah, hampa dan galau. Namun banyak orang yang keliru dalam mencari jalan menuju ketenangan hidup dengan menganggap harta, tahta, jabatan dan obat penenang atau sejenisnya itu sebagai jalan menuju ketenangan. Oke. Di sini kalimat yang pertama yang bisa kita ambil di sini adalah membawa ketenangan apabila kita dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah menjalankan perintah wajibnya, perintah sunnahnya Rasulullah SAW, dan perintah para ulama-ulama kita yang terdahulu untuk mengacu pada yang berbuat kebaikan. Oke, yang pertama dengan ketenangan itu kita bisa berzikir, sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha dan lain sebagainya. Nanti walaupun ketika kita dalam susah secara materi ataupun yang lainnya, namun Allah menguatkan hati kita, kita akan tetap tegar dan bersyukur menerima apa adanya. Jadi tidak gelisah seperti yang dijelaskan sekarang. Jauh. Padahal nggak jauh, karena kita tenang. Nah, jadi hatinya tidak hampa, karena hati kita tenang. Hati kita tidak galau, tapi di sini kita tenang. Kenapa? Kita sudah dekat dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, apa yang kita minta ya dikasih. Meskipun sakit, kita minta sembuh ya disembuhkan. Itu ada orang yang punya harta banyak, ya. Hartanya banyak, melimpah, mobilnya banyak, ada 6. Namun sekarang cerai. Hidup yang berbeda. Yang lakinya di sana, yang istrinya di sini. Bahkan sudah pisah. Ya, udah cerai dia. Artinya apa? Tidak ada ketenangan. Isinya berantem aja di dalam rumah tangga. Teliti punya teliti, mereka berantem terus di rumah gitu.
gelisah itu menandakan itu jauh dari Allah Ta'ala, jauh ya. Oleh sebab itu kembalilah kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di sini cara lain orang mencari ketenangan yaitu dengan harta ya, jabatan, obat penenang. Ini salah ya. Hakikatnya ketenangan itu di dalam hati, bukan di harta, bukan di tahta, bukan di obat ekstasi yang katanya bikin penenang. Mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Itu sesat. Karena mencederai jiwa kita sendiri. Tidak ada manfaatnya. Manfaatnya yang paling banyak adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir kuncinya bro, bukan yang lain. Ya. Kemudian di sini hakikat ketenangan hidup adalah saat kita dekat, semakin dekat dan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tenang hati kita itu, tenang. Dijamin tenang. Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan mengatakan bahwa berzikir itu akan menenangkan hati. Ala berzikirlah tatmainnul qulub. Dengan berzikir memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah, dan kalimat-kalimat lainnya seperti asmaul husna. Dalam keadaan bagaimanapun, seseorang yang dekat dengan Allah akan menemukan ketenangan dimanapun berada, di hutan, di tempat yang paling tinggi, di mana saja. Karena dia sudah berteman dengan Allah Ta'ala, sudah berkawan. Kenapa? Karena hatinya isinya Allah, bukan yang lain. Di samping tenang, dia nyaman. Di rumahnya itu nyaman, tenang, gak ada kegelisahan, tidak ada berantem di dalam rumah tangga, isi dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat positif yang di rumah itu. Dan insya Allah akan menemukan ketentraman hidup yang sejati sampai akhir hayat apabila dekat dengan Allah. Kemudian di samping itu kita menyebut nama Allah, mengindahkan di sini adalah memuji ya, memuji nama-nama Allah, nama-nama Asmaul Husna, dan mengamalkan keindahan makna nama-nama Allah yang menjadi salah satu alternatif cara untuk lebih dekat dengannya. Nah, artinya di sini mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ada namanya Asmaul Husna ya. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Ada 99. Ya, ada 99. Di sini hanya beberapa saja yang dijelaskan di dalam buku ini, namun tidak apa, kalian sendiri yang membacanya di rumah, cari referensi lain, cari buku-buku lain yang terkait dengan Asmaul Husna. Salah satunya sifat Ar-Rahman ya. Sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu berbuat kasih sayang kepada semua hambanya. Hambanya itu ya manusia, hewan, tumbuhan, dan alam jagat raya. Itu namanya hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah. Kita tidak mencelakainya, kita tidak mengganggunya, itu sudah berbuat baik. Atau jika tidak bisa, lebih baik diam. Artinya tidak bisa di sini, tidak jangan menyakitinya, gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada cinta sejati, kedekatan seseorang yang dicintai diawali dengan seringnya seseorang dalam menyebut nama yang dicintai, kemudian berusaha sungguh-sungguh mengerjakan perintah yang dicintai. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang mensukai sesuatu, maka dia akan sering menyebut namanya. Pasti tiap hari, pasti beberapa kali. Contoh, jika kalian menyukai handphone, pasti handphone itu kalian sebut tiap hari. Mana handphoneku tadi? Mana handphoneku? Mana handphoneku? Mana handphoneku? Itu artinya apa? Arti mencintai yang
sering kita disebut namanya. Apabila kita mencintai Allah, tentu kita akan menyebut namanya dan mengerjakan perintahnya. Itu namanya mencintai Allah. Ketika kalian mencintai Allah, insya Allah kalian akan dicintainya. Dan Allah Ta'ala akan membantu kita, menolong kita dimanapun kita berada. Meskipun di alam yang gelap gulita, insya Allah pertolongan Allah akan datang dengan sendirinya. Begitu. Di dalam surat Al-Hasyr dijelaskan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hasyr ayat 24. Artinya dialah Allah Ta'ala yang menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Jagat raya ini termasuk kita. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, Allah yang membentuk rupa kita manusia fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya rupa. Kemudian bertasbihlah kita kepada Allah, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk kita. Jangan makhluk Allah yang ada di langit, termasuk langit itu sendiri, itu adalah mereka itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi itu juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tapi kita tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Yang jelas Allah Ta'ala katakan di sini para makhluknya itu bertasbih kepada Allah dengan caranya yang berbeda. Kalau kita dengan lisan, kalau mereka dengan apa, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian di ayat yang lain dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, itu dengan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini ayat ini Allah itu punya nama-nama yang bagus, maka berdoalah dengan nama yang bagus itu. Contohnya ya sifat, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Sobur, ya Syakur, ya Fatah, ya Alim, ya Razak, ya Karim, dan lain sebagainya. Apabila ada orang yang menyimpang, tidak sayang kepada kita, itu kita harus nasihati gitu. Berantem sama orang lain itu juga dinasihati. Jadi Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya, maha sempurna ya. Kalau kita itu lemah, manusia itu lemah, tidak ada yang kuat. Lanjut di hadis Rasulullah SAW juga bersabda, an Abi Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tis'atun wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia insya Allah masuk surga. Di sini bukan hanya menghafal ya, maksudnya hafal kemudian juga diamalkan. Ada juga sifat Allah itu yang namanya sobur. Sobur itu ya sabar. Nah, itu kita amalkan. Sabar itu seperti apa? Allah itu maha pemberi. Bagaimana kita caranya memberi itu dipraktekkan. Meskipun tidak banyak, hanya semampu kita. Allah tetap akan menerima apa yang
telah kita usahakan. Jadi kita harus berusaha dulu di samping menghafal. Nah, ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Kemudian kita masuk ke pengertian Asmaul Husna, bahwa secara bahasa artinya Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan indah. Jadi banyak orang-orang tua kita menamai anak-anaknya seperti Abdul Rahman, Abdul Rohid, Abdul Fattah, Abdul Wahab, dan lain sebagainya. Jadi bukan namanya Abdul Syaitan, itu salah, nggak bagus. Kemudian secara istilah Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya, ya. Itu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Kita hanya meniru atau memberi nama yang baik mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi namanya kalau memberi nama kepada anak itu jangan langsung hanya memberikan kata Allah. Nama anaknya siapa gitu, Allah, itu salah, itu nggak boleh. Jadi harus ada kata sambungnya seperti Abdullah gitu loh, hamba Allah artinya. Jangan Allah itu berat untuk kita. Apabila diberi nama seperti itu harus ada pendampingnya. Jadi itu boleh. Nah, ini ayat yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'u biha, surat Al-A'raf ayat 180. Allah tuh punya nama yang baik, kemudian berdoalah dengan nama yang baik itu. Umpama kita supaya ingin dikasih disayang sama orang, maka kita baca ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim sehari 100 kali habis sholat 5 waktu. Itu umpamanya. Ini yang tadi juga ya, sama ya. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Nah, kemudian di sini ada tambahannya juga. Dia itu ganjil, Allah itu ganjil, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Allahu litru yuhibbul witru. Allah itu satu dan atau ganjil dan suka kepada yang ganjil-ganjil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lanjut, manusia memiliki keinginan berperilaku baik dan diperlakukan dengan baik. Itu adalah terjemah dari Al-Karim. Al-Karim itu adalah mulia ya. Orang itu ingin dihormati dan menghormati. Menghormati orang itu wajib ya. Wajib hukumnya agar orang lain itu tidak tersinggung. Soalnya kita itu punya hati kadang tersinggung, gampang tersinggung, langsung sakit hati. Nah, jadi nggak boleh. Jadi di sini harus punya sifat karim. Karim itu ya mulia, jadi orang baik dan harus berbuat baik dan diperlakukan juga dengan baik. Manusia memiliki keinginan membela kebenaran dan tidak suka terhadap kejahatan. Nah, di sini hati kecil manusia itu pasti semuanya benar ya. Apa yang dikatakan hati kecil itu benar. Seumpama ini salah, maka hati kecil mengatakan salah, maka salah. Tapi kalau hati kecil mengatakan ini salah, tapi kita tetap melakukannya, maka itu akan berdosa. Seperti mencuri. Mencuri itu menurut hati kecil itu berdosa. Tapi kita tetap melakukannya, maka itu berdosa. Dan pada dasarnya manusia tidak suka dengan kejahatan. Itu terjemah dari kitab Mukmin. Tapi masih tetap berbuat jahat, itu artinya jauh dari Allah Ta'ala. Harus balik lagi ke pangkal jalan dengan bertaubat. Manusia memiliki keinginan untuk berusaha dan berdoa serta menyerahkan hasilnya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemah dari sifat Asmaul Husna Al-Wakil.
kita wajib berusaha, tidak hanya diam di rumah. Usaha itu artinya juga ya ikhtiar gitu, ikhtiar ya bekerja, jangan diam di rumah. Kalau diam di rumah aja ya nggak dapat duit, nggak dapat makan gitu. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Setelah bekerja kita sholat, nah disitulah kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memudahkan segala urusan kita. Nah, begitu apa keluhan kita, mengadu kepada Allah Ta'ala sesudah sholat. Sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat-sholat lainnya. Banyak kok sholatnya. Nah itu namanya kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Artinya tawakal gitu. Kemudian manusia memiliki keinginan kuat dalam mempertahankan dan membela. Itu kita harus kuat juga. Meniru sifat-sifat Asmaul Husna ini, kita harus kuat dari segala cobaan, kuat dari segala masalah yang menimpa kita. Nah, jika hatinya tetap kuat, seringlah membaca ini sifat Allah Asmaul Husna yang bernama Al-Matin 100 kali juga sehari gitu. Insya Allah kuat dan selalu membela kebenaran. Jadi nggak suka bohong gitu loh. Jadi lisannya ini, lidahnya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki keinginan berbuat adil dan diperlakukan dengan adil ya. Kalau umpama timbangannya 100 kilo umpama sawitnya, ya maka dibayar juga dengan 100 kilo gitu. Harga 1 kilo itu berapa? Umpama 1.000, maka kali 100 berarti 140. Umpama harga sawitnya 1.000, maka 100.000 ya. Nah kalau $1 10.000 berarti 14.000 $1. Berarti nggak ada hubungannya sama dolar. Umpamanya tadi harga sawit 1.000 kali 100 berarti 100.000. Nah, maka seperti itu cara penjualannya dalam bisnis sawit gitu. Jadi adil gitu loh, nggak ada yang dirugikan. Kadang ada juga orang yang mencurangi timbangannya, dikasih besi di tempat timbangannya itu agar lebih berat. Jadi hasil dari upah yang kita panen tadi sawitnya itu yang awalnya 100 kilo berubah menjadi 70 kilo lagi karena timbangannya udah dikasih besi, akhirnya lebih berat gitu. Jadi nggak boleh, nggak adil. Itu akan dituntut nanti di akhirat. Manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama dan tidak bisa hidup sendirian. Itu ada terjemah dari Al-Jami', Asmaul Husna Al-Jami'. Artinya kita harus hidup berinteraksi sosial, tidak bisa hidup sendiri. Cobalah hidup sendiri di hutan sana, itu galau 100% nanti itu. Kita butuh teman, kita butuh orang lain untuk mencurahkan hati kita, perasaan kita, berdiskusi, ngomong, ngobrol gitu. Jadi rasa gundah, gelisah itu tidak ada kalau kita sudah berinteraksi. Dalam buku PKN juga dikatakan manusia itu zon politikon ya, tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus punya interaksi sosial. Seperti pandemi sekarang ini kita hanya di rumah aja, bosan kan, pengen keluar. Nah, jadi artinya di sini harus ada kumpul mengumpul. Mudah-mudahan nanti secepatnya virus COVID-19 ini hilang dari muka bumi ini dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah, di kantor, di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Manusia memiliki keinginan hidupnya berakhir dengan baik. Al-akhir, terjemah dari al-akhir. Artinya di sini hidup kita harus husnul khotimah. Makanya banyak para ustadz kita itu berdoa, Allahumma rzuqna bi husnul khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik.
supaya mendapat pertolongan di alam kubur, alam mahsyar, dan alam akhirat nanti. Jadi harus berbuat baik sepanjang hidup kita agar hidupnya berakhir dengan baik. Kita masuk ke sini, sifat Allah Al-Karim. Al-Karim itu yang maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. Al-Karim diartikan sebagai Allah yang maha mulia lagi maha pemurah, memberi anugerah rezeki kepada semua makhluknya. Mau beriman tidak beriman, Allah tetap kasih ini. Tapi di akhirat jangan harap hanya Allah akan memberi kepada orang-orang yang punya sifat rahim, yang masuk Islam, yang beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, nabinya, dan hari akhir. Jadi harus ada iman gitu. Bisa nggak kita menjadi orang yang mulia? Bisa. Dengan cara apa? Dengan menolong orang lain, membantu orang lain, walaupun tidak dengan harta, materi, tapi kita bisa menolong dengan tenaga ataupun pikiran. Insya Allah kita mulia di sisi orang lain, begitu. Kemudian Allah juga mengatur rezeki kita, rezeki harian, rezeki tahunan, rezeki bulanan, rezeki keluarga, rezeki anak, dan sebagainya. Allah sudah atur di sini dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah melimpahkan rahmatnya. Rahmat ini kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang lain. Allah sudah jamin rezekinya, udah jamin kehidupannya, udah jamin semuanya. Apabila melenceng kita, perbuatan kita tidak bagus, Allah akan balas dengan perbuatan itu kita, perbuatan itu sendiri. Jadi kalau baik, maka hasilnya baik. Kalau jelek, maka akan dibalas dengan jelek. Jadi adil. Yang ketiga, Allah sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat, keutamaan baik ketika diminta ataupun tidak. Jadi Allah tuh tahu kapan kita dikasih maupun tidak diminta pun Allah tetap kasih juga. Baik materi maupun kesehatan maupun yang lain. Kemudian ada sifat al-mu'min. Allah maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Terpercaya ya. Allah sebagai maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim. Allah adalah sumber rasa aman. Itu betul, sangat betul. Kita dijaga oleh Allah sepanjang hidup kita ini, sepanjang hari. Dari segi apa aja? Dari segi makanan, kesehatan, kebutuhan yang lain, mandi, itu kita dikasih tenaga untuk berusaha. Kalau tidak ada tenaga, kita tidak akan bisa bergerak. Artinya apa? Artinya ya kita di rumah aja, tidak punya kekuatan. Artinya ada masalah di dalam tubuh kita gitu. Kemudian di dalam rumah kita aman. Kenapa? Karena kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala, rumahnya sering dibuat berzikir gitu. Sering dibuat berzikir, jadi rasa aman itu ada itu. Allah menanamkan rasa keamanan, rasa keamanan di dalam hati dengan berzikir, baik itu di rumah maupun yang di tempat yang lain. Allah akan jaga itu. Insya Allah aman hidupnya. Kemudian makna yang lain dari sifat al-mu'min ini adalah Allah maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum pada pelaku maksiat. Jadi harus hati-hati nih. Kalau kita sholat, kita sedekah, Allah akan balas dengan yang baik. Tapi kalau kita berbuat yang jelek, durhaka sama orang tua, jahilin orang, itu akan dibalas dengan yang jelek juga. Hati-hati. In ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, itu sama saja kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kita berbuat jelek, maka jelek itu akan kembali juga kepada kita. Tinggal hanya menunggu waktunya saja.
Kemudian sifat al-wakil. Al-wakil itu maha pemelihara atau maha terpercaya. Allah memelihara, menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepadanya tanpa membiarkan apapun yang terbengkalai. Allah akan pelihara kita ya. Allah akan menyelesaikan segala urusan kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi kita di samping berusaha juga harus berdoa untuk dimudahkan segala urusannya. Ya. Kalau enggak ya terbengkalai. Allah itu mengurus segala urusan hamba-hambanya dan memudahkan segala yang dibutuhkan oleh mereka. Kita diurus loh, jangan dibilang gak diurus. Tapi kenapa hatinya gak tenang? Ya kita jauh. Itu aja, simpel kok. Yang ketiga, makna al-wakil ini adalah Allah sebagai tempat segalanya. Tempat mengadu persoalan. Nah, jadi kita harus mengadu kepada Allah Ta'ala apabila kita punya kesulitan atau masalah. Mengadulah dengan sholat hajat gitu. Ya Allah, hamba tidak punya uang untuk beli beras besok ya Allah. Tolong bantu ya Allah. Begitu. Artinya di sini kita itu mengadu persoalan hidup kita kepadanya. Yang keempat, makna dari al-wakil adalah ketika kita menjadikan Allah sebagai wakil, mengandung maksud menyerahkan segala persoalan kepadanya, tentu setelah usaha penuh dengan kesungguhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh juga. Bekerjanya sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh, tidak main-main. Kemudian al-matin, Allah itu kuat, maha kuat, kokoh. Allah adalah zat yang maha kokoh dalam kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian Allah juga maha kuat dalam pendiriannya. Allah itu punya sifat kudrat, iradat. Dalam sifat akidah 50, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Kemudian Allah Ta'ala bersikukuh dalam memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Maka tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat Allah itu untuk sampai kepada hambanya. Jika Allah berkehendak siapapun, maka akan sampai kepada orang yang dituju oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin orang itu kaya, maka Allah Ta'ala akan memberikan harta yang banyak. Tergantung orangnya itu menggunakan untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Demikian juga yang tidak ada kekuatan yang mampu mencegah azabnya jika Allah ingin menurunkan azab kepada seseorang atau kelompok tertentu. Allah akan azab suatu kelompok atau negeri atau daerah, desa dan sebagainya dengan bencana alam. Apabila di daerah tersebut tidak ada lagi yang menyembah Allah Ta'ala, Allah akan turunkan azab, bencana, musibah, tsunami, banjir dan sebagainya. Itu artinya kita harus waspada, balik lagi kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat. Nah, jadi kita harus kuatkan diri, kuatkan iman, kuatkan Islam, kuatkan ihsan. Kemudian yang nomor 3, makna dari makna al-matin, Allah adalah zat yang maha teguh dalam janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Jika seseorang itu ditakdirkan masuk surga, maka orang itu akan masuk surga. Jika ditakdirkan sebaliknya, ya akan masuk neraka. Ya begitulah kira-kira. Kemudian sifat Allah al-jami itu artinya maha mengumpulkan. Allah kumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi dan jagat raya ini. Nanti juga kita juga dikumpulkan di akhirat. Di akhirat juga dikumpulkan oleh Allah Ta'ala untuk disidang. Kita itu masuk surga atau masuk neraka. Jadi berkumpul sama-sama. Nah, di samping itu makna yang lain di sini mengumpulkan yang ada di langit dan bumi. Makna yang lainnya seperti kita ini berkumpul. Nah, ini berkumpul dalam satu majlis itu namanya juga berkumpul. Bisa diartikan untuk Asmaul Husna al-Jami, tapi bukan untuk sifat ya, hanya sifatnya sebagai
perkumpulan kelompok aja, itu contoh lah yang lain. Kemudian yang nomor 2, Allah Ta'ala mampu mengumpulkan segala sesuatu yang baik, yang serupa maupun yang berbeda, yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia ataupun tidak, dan lain sebagainya. Allah itu juga mengetahui mana kelompok jin yang ada di alam sana, kelompok setan yang ada di sana, ada binatang yang di bumi, di dalam bumi gitu, ada kelompok-kelompoknya juga. Jadi Allah tahu, Allah kumpulkan mereka di sana. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah sifat Allah yang bernama Al-Adlu, adil, maha adil. Keadilan Allah itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Allah Ta'ala maha adil, selalu menempatkan sesuatu pada tempat semestinya, sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Nah, ini bisa kita contoh dengan perilaku sehari-hari, yaitu apabila kita diamanahkan oleh seseorang. Contoh nih, tolong antarkan beras ini kepada fakir miskin yang namanya si A, gitu. Umpama ya, kita antarkan kepada orang yang menerimanya dan sampai, itu namanya adil. Kalau kita disuruh ngantar beras itu tapi tidak kita antarkan, malah kita makan sendiri, itu namanya berkhianat. Itu akan mendapat dosa. Jadi itu nggak adil, ya nggak adil. Jangan sampai tidak adil gitu. Yang ketiga, Allah bersih dari sifat aniaya, baik dalam hukum maupun perbuatannya. Allah Ta'ala tidak terkait pada manusia. Ya, Allah itu maha sempurna, tidak pernah menganiaya kita, menganiaya manusia, namun kita sendiri yang menganiaya diri kita sendiri dengan ulah kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Kemudian Allah menempatkan sesuatu pada tempat semestinya sesuai dengan keadilannya, ya. Kemudian al-akhir, yaitu adalah Allah itu maha akhir. Allah adalah zat yang maha akhir. Allah adalah zat yang maha kekal, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tatkala semua makhluk di bumi ini hancur, apabila seluruh jagat raya ini hancur, maka semuanya meninggal dunia termasuk para malaikat, maka Allah Ta'ala tetap ada dan tidak berakhir. Allah tidak mati. Setelah semuanya mati makhluk Allah tersebut, maka kembali akan dibangunkan dari kubur dan masuk proses ke alam akhirat untuk disidang. Gitu ya. Disidang, dia itu orang baik atau orang jelek. Di situ dia korupsi dulu di dunia atau tidak, dia dulu nyakiti orang di dunia atau tidak gitu. Jadi disidang mana yang baik, mana yang jelek, berapa berat timbangannya. Jika ke kanan beratnya, maka dia insya Allah masuk surga. Kalau di beratnya di kiri timbangan amalnya, maka dia akan masuk neraka. Kemudian kita harus teladani juga sifat Asmaul Husna yang bernama Al-Karim, yaitu kita menjadi orang yang dermawan. Di sini sifatnya kita membantu ya orang lain, meskipun tidak hanya dengan uang, tapi kita bisa dengan pikiran ataupun tenaga. Kemudian ada rasa cinta kepada orang lain secara tulus, artinya ikhlas. Kemudian menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga, tamu, dan orang lain. Dimuliakan, dihormati. Apabila ada tamu masuk ke rumah kita, kita muliakan. Ada makanan yang terbaik, keluarkan. Ada minuman yang terbaik, keluarkan. Kasih ke tetangga, kasih ke keluarga yang lain, sanak saudara yang lain, kasih ke tamu gitu. Itu artinya kita sudah meniru sifat Al-Karim. Kemudian menjadi orang yang pemaaf. Meskipun disakiti, kita tetap maaf. Jadi pemaaf. Kemudian sifat al-mu'min, kita harus kampanyekan nilai-nilai kejujuran. Jujur, tidak suka berbohong. Membina kehidupan dengan tenang dan tidak membuat onar. Jangan merusak alam ini, jangan mengganggu orang lain, jangan bertengkar, jangan
kelahi, jangan tawuran, itu nggak boleh, meresahkan masyarakat. Kemudian dari sifat al-wakil kita harus bisa meneladaninya dengan mencari ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah apabila kita sudah mendapatnya, apa yang kita minta insya Allah dikabulkan. Kemudian menjaga amanah. Amanah itu harus kita jaga. Seperti ya contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Menghindari malas. Jangan malas sekolah, jangan malas membantu orang tua, orang lain. Harus bekerja keras, ya, tidak berbohong, tidak mencuri dan lain sebagainya. Kemudian kita pasrah kepada Allah, tawakal. Apabila kita sudah berikhtiar, sudah bekerja, namun hidup tetap susah, kita harus berserah diri. Insya Allah ada jalan keluarnya. Kemudian tanamkan rasa tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab apa yang kita lakukan. Kita berbuat jelek, maka jelek itu tetap kita terima atas tanggung jawab kita. Kemudian kita harus juga introspeksi diri juga atas kesalahan yang kita perbuat. Umpama kita hari ini sudah menyakiti 2-3 orang, akhirnya nanti gitu kita harus minta maaf ya. Minta maaf, koreksi, seumpama itu salah, ya jangan dibuat lagi. Itu namanya introspeksi diri, evaluasi diri. Kemudian sifat Asmaul Husna Al-Matin yang perlu kita teladani di sini adalah disiplin. Ya, masuk jam 7, ya masuk jam 7, datangnya ya jam 7. Berarti di rumah kita sudah berangkat ke sekolah setengah 7, umpamanya seperti itu, disiplin. Kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, jangan lupa baca Qul a'udzu birabbin nas agar terhindar dari bisikan setan iblis yang sesat itu. Kemudian kita harus berusaha, tidak putus asa. Jangan putus asa dengan pekerjaan apapun yang kita hadapi saat ini. Kemudian kebutuhan pribadi secara mandiri, tidak manja. Nah, kalau pengen uang jajan ya kerja. Ya kerjanya ya apa aja asal tidak mencuri. Bisa jadi membantu cucian orang, ada orang cuci motor di situ, cuci sepeda motor, mobil. Nah, kita lama kerja di tempat itu, nah, alhamdulillah dapat kebutuhan untuk jajan, itu artinya mandiri, tidak minta sama orang tua, nggak manja. Kemudian tidak menggantungkan diri selain daripada Allah Ta'ala untuk kebutuhan apapun. Jangan minta kepada jin, kepada tuyul, kepada pohon, itu nggak boleh, itu namanya musyrik. Mintalah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat meminta, memintalah apa yang ingin diminta. Kemudian selalulah berpihak kepada kebenaran. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Mau bekerja dengan orang lain, hidup berdampingan dengan baik, tidak saling menyakiti. Kemudian menjaga pergaulan dengan baik, bergaul dengan baik, memperbanyak silaturahim. Itu dari sifat al-jami'. Kemudian al-adal itu kita bisa diteladani dengan berbicara, bersikap dengan baik kepada siapapun, termasuk pada hewan dan tumbuhan. Tidak melakukan sesuatu atas rasa marah, dendam, atau kepentingan diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu atas hati yang ikhlas. Kita harus bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada prasangka buruk. Jadi kita harus tampakkan sesuatu itu dengan husnul dzon, berbaik sangka kepada siapapun. Tidak membedakan pergaulan teman. Yang satu hitam, yang satu putih, yang satu cantik, yang satu ganteng. Yang cantik kumpulnya dengan yang cantik aja, yang ganteng dengan yang ganteng aja. Itu nggak boleh. Nah, kita harus sama. Tidak membedakan. Ini sukunya apa nggak boleh. Kita harus sama di sisi Allah Ta'ala. Yang membedakan kita adalah takwa
kita kepada Allah Ta'ala. Berupaya memandang suatu masalah dengan baik, berprasangka baik. Tidak memantikan suatu kelompok golongan, tetapi kita berusaha di tengah-tengah agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Artinya kita tidak egois, ya. Hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita, hormati orang lain siapapun itu. Tidak sombong, mentang-mentang udah mobil banyak, punya mobil banyak, punya harta banyak, nggak mau menyapa orang lain, nggak mau menyapa tetangga, itu nggak baik. Berusaha menangguhkan segala sesuatu jika memang kurang bermanfaat. Nah, seperti jahilin orang gitu, itu kurang bermanfaat. Ngeprank orang itu kurang bermanfaat. Artinya apa? Ada hati yang tersakiti gitu. Tidak menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Apabila ada tugas ya kerjakan. Itu tanggung jawab kita sebagai siswa. Tanggung jawab guru juga ada, memberi mata pelajaran seperti ini. Kemudian menghindari berbuat maksiat, kejahatan, tindakan apapun yang mendatangkan murka Allah. Jika maksiat pasti Allah akan murka. Allah kasih banjir, Allah kasih tsunami, Allah kasih gempa. Kita banyak yang meninggal dunia. Kemudian makna dari Asmaul Husna al-akhir yaitu adalah tidak mencia-siakan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu untuk berbuat baik. Jadi waktu itu dimanfaatkan untuk hal yang positif, yang baik, yang berguna, yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Kemudian di sini adalah manfaat Asmaul Husna adalah sebagai media zikir. Kita memperbanyak zikir, kemudian sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sarana pembuka doa sebagai sarana penenang hati. Insya Allah 4 ini, Asmaul Husna ini apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, di samping dibaca dan juga diamalkan Asmaul Husna dari Al-Quran ini, insya Allah hidup kita akan tenang, kita akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah, dan dimudahkan urusannya apabila kita dekat dengan Allah dengan media zikir, dengan sarana membantu orang lain juga sebagai untuk penenang hati kita. Kemudian doa juga penting. Di samping itu insya Allah akan hati ini akan menjadi tenang. Ini rangkumannya Asmaul yang tadi itu dari sifat Asmaul Husna. Silakan lihat di buku ya penjelasan yang lainnya di bab 1. Kemudian ada tugas buat kalian, yaitu tugas yang pertama yaitu kamu tentu pernah mengalami sakit, ya kan? Bagaimana cara kamu menyikapi kehadiran Allah Ta'ala ketika kamu terkena sakit atau terkena musibah? Apakah Allah Ta'ala akan hadir dengan pertolongannya atau membiarkan kamu dalam kesusahan? Nah, silakan jawab di komentar pada video ini di bawah. Kemudian di sini sebutkan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Sebutkan sebanyak-banyaknya dengan sebenar-benarnya dan tidak kamu ulangi lagi. Tugas ini pilih salah satu. Pilih salah satu, tugas 1 atau tugas 2 ini. Enggak harus dua-duanya. Boleh dua-duanya atau satu saja. Nah, silakan komen. Cara mengerjakannya yaitu komen di YouTube pada video di bawah ini dengan menulis nama kalian, nama siswa, kelasnya, jurusannya, kemudian jawaban dari pertanyaan tugas ini, salah satu ini. Nah, jadi kalian harus jawab salah satu dari tugas 2 ini, 2 tugas ini. Jawab satu aja. Nah, dengan cara seperti ini. Demikian, mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Silakan komen ya. Tapi lihat videonya dulu. Demikian,
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.